Ya, Om, saya berumur masih muda dan belum menikah. Apakah boleh memelihara perkutut atau tidak? Katanya kalau memelihara perkutut harus yang sudah tua ataukah yang sudah berkeluarga. Nah, terus ada lagi yang bertanya tentang memelihara perkutut itu harus ganjil atau genap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baikkan kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini Wandi Cukreng mau menanggapi lagi tentang kawan-kawan ada yang bertanya tentang ada yang bertanya, Om, saya berumur masih muda dan belum menikah. Apakah boleh memelihara perkutut atau tidak? Katanya kalau memelihara perkutut harus yang sudah tua ataukah yang sudah berkeluarga. Nah, terus ada lagi yang bertanya tentang memelihara perkutut itu harus ganjil atau genap. Perkutut saya kok ada yang kalau genap kok enggak selalu mati ataukah yang ganjil harus selalu gimana gitu. Jadi untuk kali ini Wandi Cukreng mau menanggapi ya, sekaligus menanggapi aja. Ini yang sepengetahuan Wandi Cukreng waktu dari mbah dulu ya. Dari mbah dulu itu kalau yang tentang perkutut tidak boleh memelihara itu yang dibilangnya kan bahasanya itu sebetulnya kalau dulu itu bukan anak muda ya, itu yang masih muda, bukan anak muda tapi yang masih muda. Nah, maksudnya itu apa? Maksudnya masih muda itu bukan kok orangnya yang umurnya masih muda ataukah umurnya belum menginjak dewasa atau bagaimana. Itu kan yang dibilang muda ataukah anak muda itu bukan yang itu maksudnya. Kalau Mbak dulu bilang itu memelihara perkutut itu kalau masih muda jangan memelihara perkutut. Karena apa? Ya karena masih muda. Maksudnya masih muda itu bukan umurnya yang dimaksud mbah-mbah yang awal dulunya. Terus nyampe sekarang ya dari tutur tinular mulut ke mulut, jadi ada yang menambahi, ada yang salah kaprah, ada yang salah mengartikan. Nah, itu menjadi anak muda. Jadi yang dimaksud muda itu muda dalam pemikirannya ataukah dalam tingkah lakunya, ataukah yang dibilang muda itu belum mapan, masih rentan ya, dalam segi menata hati itu belum matang gitu yang dimaksud itu. Jadi muda itu dalam arti muda pemikirannya belum matang, jadi belum ada. Sebetulnya intinya itu kalau dari mbak dulu itu intinya itu satu, untuk tanggung jawab. Sebetulnya itu untuk tanggung jawab. Istilahnya kalau memelihara perkutut itu kan harus bertanggung jawab. Dalam apa? Dalam hal segalanya. Tanggung jawab dalam memeliharanya, ngasih makan, dan mengasih apa yang dibutuhkan burung perkutut tersebut. Semuanya. Nah, kan maksudnya itu. Kalau masih muda, itu maksudnya itu ya cuman ada yang pemikirannya masih muda, memelihara asal dipelihara.
terus kadang nggak dikasih makan, kadang enggak, ya kayak gitulah paling kurang lebihnya begitu. Nah itu yang dibilangnya itu masih muda itu bukan orangnya tapi pemikirannya itu yang dibilang masih udah tua, atau yang harus memelihara itu yang sudah tua. Itu tua itu dalam arti tua pemikirannya, ataukah untuk segi emosionalnya, ataukah segi dari hatinya ya, yang bisa ibaratkan yang hatinya sudah dewasa ya, maksudnya dewasa mungkin kawan-kawan paham kali ya. Untuk yang dibilang pemikiran muda sama pemikiran masih udah tua itu seperti apa. Nah mudah-mudahan dipahami. Itu yang dibilangnya anak muda tidak boleh memelihara perkutut itu sebetulnya itu bukan umurnya yang masih muda tapi pemikirannya. Nah, kalau kalau anak muda kalau pemikirannya sudah tua seperti udah tanggung jawab, sudah maksudnya semuanya bisa ngerti tentang memelihara, dan untuk tanggung jawabnya, kasih sayangnya dan semuanya udah mencukupi ya enggak masalah. Dan sebetulnya kalau mau memelihara burung perkutut itu siapapun boleh, tidak ada larangan yang tidak boleh. Apalagi sekarang burung perkutut banyak yang dari ternakan, crossingan, ataukah yang mana ya, namanya suka masa nggak boleh, kan begitu. Kalau kita suka ya boleh-boleh aja. Itu yang dimaksudkan itu kan yang sebetulnya yang kayak katuranggan, kalaukah yang ini kan yang dimaksudkan itunya, bukan memelihara perkutut. Kalau dulu kan memang yang ada hanya lokal alam yang energinya udah pasti melekat dengan energi alamnya. Nah kita bisa menyelaraskan energi alamnya, kan begitu. Kalau yang dibilang masih muda ataukah sudah tua, nah itunya energinya bisa menyelaraskan atau tidak, kan begitu. Dan untuk selanjutnya itu yang tadi pertanyaan tentang memelihara perkutut itu harus ganjil atau genap. Nah jadi kalau untuk ini yang gimana ya, saya mau menyampaikannya, saya juga soalnya sudah banyak yang beredar tentang jumlah ataukah tentang jumlah nominal perkututnya berapa. Jadi kalau sepengetahuan Wandi Dukreng yang dari Mbah dulu itu sebetulnya bukan yang dibilang ganjil, yang dibilang itu sebetulnya dulu itu bilangnya ganjil, bukan nggak ada genap atau ganjil, tapi yang perkutut ganjil. Perkutut ganjil itu dalam arti yang tidak sewajarnya burung-burung yang lain. Contohnya seperti yang berkaturanggan, nah ataukah yang beryoni tinggi, ataukah yang berkodam, ataukah yang lain. Bukan perkutut seperti umumnya. Itu yang dibilang kalau Mbah dulu bilangnya peliharalah burung perkutut yang ganjil. Maksudnya ganjil itu yang berkaturanggan, ataukah yang bertuah, ataukah yang berenergi. Jadi ada ada aluran untuk menyelaraskan energi yang merawat dan yang dirawat. Nah itu juga seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nantinya bisa selaras atau tidak. Nah ini tergantung dari cocok atau jodoh atau tidaknya energinya kita masing-masing, kan begitu. Itu yang dibilangnya perkutut itu ganjil. Dan kalau yang masalah genap itu belum pernah dengar ya, cuman akhir-akhir ini yang sekarang ini aja pada bilangnya peliharalah burung perkutut jangan yang genap, yang ganjil. Tapi yang mengarahnya itu sekarang sudah banyak yang mengarah ke jumlah. Ya boleh-boleh saja sih, tidak masalah. Jadi mau memelihara 1 atau 2 ataukah 3
ataukah 4, 5, itu sebutnya boleh-boleh aja. Ada yang dibilang memelihara burung perkutut itu harus jumlahnya ganjil, ya boleh. Dan untuk memelihara burung perkutut yang jumlahnya genap, ya boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Ini Wandi Cukreng hanya menyampaikan waktu dari Mbak dulu ya, dari Mbak dulu begitu. Jadi yang dibilangnya perkutut yang dibilang ganjil-ganjil itu sebetulnya yang saya tangkap dari Mbak dulu itu yaitu perkutut yang ganjil. Maksudnya ganjil itu bukan jumlahnya, ini dipahami ya kan ya. Ya gitu ya, percaya atau tidak monggo silahkan. Saya hanya menjawab atau menyampaikan ataukah menanggapi dari pertanyaan kawan-kawan yang sempat bertanya tentang memelihara perkutut itu yang bagus itu yang ganjil ataukah yang genap. Jadi jawabannya ya Wandi Cukreng menjawabnya ya mau ganjil mau genap itu boleh-boleh saja, silahkan, bagaimana tergantung dari hati kawan-kawan semua, pengennya mau ganjil ataukah genap. Nanti yang bisa merasakan kawan-kawan semua, karena dari satu ke yang lain itu beda-beda. Ada yang cocok jumlahnya ganjil, ada yang cocok jumlahnya genap, itu tergantung masing-masing. Tapi yang dibilangnya kalau yang mengenai perkutut yang ganjil itu, saya ulang kembali, itu perkututnya yang ganjil, bukan jumlahnya. Ganjil itu dalam arti ganjil itu ganjil tidak sewajarnya. Maksudnya tidak sewajarnya itu yang contohnya yang berkaturanggan, ataukah yang beryoni, ataukah yang berkodam. Nah itu yang dibilangnya perkutut ganjil. Lebihnya gitu ya kan kawan ya, ya supaya tidak gimana ya, kadang ada yang ngomongnya harus jumlahnya ganjil atau genap. Nah itu soalnya sekarang sudah ramenya itu jumlah ya, jumlah yaitu monggo mawon, boleh-boleh saja. Untuk Wandi Cukreng tidak ada kata-kata yang melarang ataukah yang apa. Itu mau memelihara perkutut itu boleh, mau berapapun boleh, mau 100 pun boleh, asalkan bisa merawatnya dan tanggung jawabnya dan kasih sayangnya harus ada, harus dirawat, benar-benar dirawat. Dan apa yang dibutuhkan, yang dirawat itu harus dipenuhi. Contohnya seperti ya makanan udah wajib, makanan, minuman, dan kalau sanggup atau bisa ya untuk segi biologisnya harus dipenuhi. Kasihan burungnya. Segi biologisnya harus dipenuhi. Dan untuk Wandi Cukreng pun ada sangkar yang khusus kalau lagi birahi apa disatuin itu. Tapi kalau enggak ya enggak, maksudnya ya biasa aja. Gitu kurang lebihnya nih kawan-kawan. Ya kalau dipikir-pikir ya, kalau mau yang alangkah baiknya ya enggak usah dikandangin. Tapi namanya kita senang ya kita boleh gitu. Yang penting kita dirawat, apa yang penting kita rawat burungnya, mau burung anggungan ataukah ocean. Dan Wandi Cukreng pun juga nggak hanya perkutut juga memeliharanya atau merawatnya, dari dulu juga ocean juga iya, perkutut, terkuku sama puter. Nah dan untuk Wandi Cukreng pun sekarang pun juga dari dulu sih itu terkuku juga ada, puter juga ada, ocean ini ocean itu ocean itu si jabrik itu burung jalak curen. Nah ini juga baru ini punya anak, punya si nopal nih. Ini
manyar kepala mas, dan ini pleci nih. Dan si ono ini perkutut, dan ini si laras. Yang ini si laras ini katuranggannya katuranggan Suguh Dayoh. Nah, Suguh Dayoh ini ada lagi. Kadang ada yang belum masuk, emang katurangan Suguh Dayoh itu apa. Jadi kalau memang itu di pakemnya sih dulunya itu belum pernah dengar nama Suguh Dayoh. Tapi namanya Suguh Dayoh itu, ini burungnya itu kalau ada tamu itu selalu manggung. Dan kalau ada yang disukai ataukah yang orang yang di energinya yang disukai itu biasanya langsung manggung. Karena kalau Wandi Cukreng yang merawatnya ini kalau nggak ada di rumah nggak pernah manggung, tapi kalau saya pulang itu di rumah itu pasti manggung. Nah itu biasanya gitu, itu namanya itu Suguh Dayoh. Dan mudah-mudahan dipahami ya kawan-kawan ya. Dan saya akhiri, kalau ada yang mau bertanya ataukah mau menambahi, terutama untuk kawan-kawan yang lebih paham tentang perkutut katurangan atau yang lain yang tadi saya bahas, mau saya sampaikan tadi itu, kalau ada yang kurang ataukah yang perlu dikoreksi silahkan, dan monggo dikoreksi. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.